Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriani, peserta PPG dalam Jabatan Angkatan 2 tahun 2021 pada Universitas Shah Kuala Banda Aceh dengan NIM 20065020204141. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praktik pembelajaran pada siswa saya kelas 3 di SMP Negeri 1 Tangse secara luring dengan materi prosedur teks resepi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? How are you this morning? I am fine, thank you. I am feeling great too. Before we study, sebelum kita belajar, it's better to begin our day first with praying doa. Oke, sekarang kita berdoa dulu sama-sama. Oke, berdoa. Widat, pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anyone of you absent today? Ada yang absen hari ini? Sebentar, ibu absen dulu. Yes. Who absent today? Siapa yang absen hari ini? Nawazilbi. Okay. Yusriyah. Okay. Who else? Mahlil. Okay. Who else? M. Adami. Khazali Azwir. Okay. Muhammad Fauzan. Okay. Yang sakit Pasha, Ramadan Pasha. Yang sakit ada? Fina. Oh, Fina also. Okay. Fina. Oh, Maulina Nafisa. Okay. Thank you. Jadi bagi kawan-kawan yang tidak hadir, ya kan? Kalau tidak ada informasi itu harus kita berarti dia alpa kan? Bagi kawan-kawan yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh, itu dia. Oke. Suka belajar bahasa Inggris? Apa tujuan dan manfaat kita belajar bahasa Inggris? Bisa berbahasa Inggris, apa lagi? Bisa keluar negeri. Mempermudah kita untuk keluar negeri. Apa lagi manfaatnya? Bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Zikrah, ingin sekolah ke luar negeri? Harus bisa bahasa Inggris. Begitu pentingnya bahasa Inggris itu ketika kita bergaul dengan orang lain. Kalau kita bisa berbahasa Inggris, kawan kita banyak. Bisa bahasa Arab, tambah banyak lagi. Bisa bahasa Aceh, kawan kita hanya orang Aceh, ya kan? Kalau kita bisa bahasa Indonesia, tambah lagi kawannya. Begitu juga dengan belajar bahasa Inggris. Oke. Do you know what is this? Apa ini? Instant noodle. Mie instan. Mie instan. Two type of noodle. Pernah makan mie? Pernah. Ihsan pernah masak mie? Pernah. Widat pernah buat mie goreng? Gimana cara buat mie gorengnya? Pertama ambil wajan. Ambil wajan, oke. Baru ada kompor. Terus Itu ambil tomat dipotong-potong. dipotong-potong, ditumis lah bahan-bahannya. Habis itu diambil taruh ke atas wajan. Iya. Goreng sebentar. Goreng sebentar. Habis itu diambil mie baru ditaruh. Oke, good. Rasa mie-nya sangat enak ya kan? Kalau nasi goreng. Oke, Cut. Kalau buat mie rebus gimana, Cut? Oke. Terus? Setelah matang, iris daging menggunakan penyaringan. Ya. Ketiga, aduk mie menggunakan bumbu.
Sendok. Ya. Mie siap untuk dinikmati atau dihidangkan. Apa namanya? Bisa dituliskan cara membuat mie Alia. Nanti si Cut kan tadi sudah disebutkan. Alia pernah tulis tuh cara buat mie rebus. Pernah ditulis? Pernah? Bisa dituliskan? Bisa. Itulah. Apa saja yang sudah kita tulis. Cara buat mie rebus, cara membuat mie goreng. Ketika kita tuliskan, sudah jadi tulisan, itulah yang namanya resepi. Bacanya resepi, bukan resep, resepi bahasa Inggrisnya, oke? Jadi dalam resep itu biasanya yang dijelaskan apa saja? Struktur kalimatnya. Terus bahan, apa lagi? Alat. Langkah atau cara kita buat sesuatu. Jadi hari ini materi kita adalah tentang teks prosedur. Prosedur teks. Jadi teks prosedur itu yang menjelaskan tentang cara membuat sesuatu, khususnya tentang resep. Jadi tujuan kita belajar hari ini, setelah kita belajar tentang teks prosedur, Ananda sekalian, siswa-siswa ibu yang mampu menjelaskan social functions of the text. Yang kedua, kalian itu bisa menganalisis generic structure-nya. Yang ketiga, kalian bisa menganalisis language features, unsur kebahasaan. Jadi ada 3 tujuan kita belajar hari ini, ya. Oke, sekarang kita masuk dalam kegiatan inti. Ibu akan menampilkan sebuah video, ya. Ada sebuah video yang ibu tampilkan. Ketika video ini diputar, tolong anak-anak ibu, apa yang harus kalian cari informasi dalam video ini? Yang pertama, temukan apa yang orang lakukan dalam video. Ya, itu fokus kalian. Temukan what do you see in the video? Apa yang kalian lihat ada di video? Yang kedua, bahan apa saja yang digunakan dalam video? Sudah? Yang ketiga, langkah-langkah membuat makanan yang ada di dalam video. Sudah? Sudah dapat informasinya? Apa sih yang sudah kalian cari, yang harus dicari dalam video? Sudah, oke, good. Sekarang videonya ibu putarkan. Dicatat bahannya, yang tadi informasinya harus ada. Itu bahannya apa ya? Jamur, bagus. Oke, jamur. Nah, ini apa? Wortel. Bahasa Inggrisnya apa wortel? Carrot, good. Next. Lihat lagi diapain wortelnya itu, diperhatikan. This is what? Jagung. Jagungnya diapain? Diiris, oke. Dituangkan cooking oil.
Okey. Itu videonya. Okey, setelah kalian lihat video, tadi ada informasi harus ditemukan. Okey. Setelah menonton videonya, apa yang ada di dalam pikiran kalian itu? Bahan, alat, cara pembuatan. Itulah langkah cara pembuatan, step. Kalian mau tanya apa itu resep berdasarkan video ini? Zikra. Resep adalah jenis teks prosedur yang menjelaskan tentang cara untuk membuat sesuatu. Bagus sekali. Resep itu teks prosedur untuk membuat sesuatu. Okay, good. Alia, what do you see in the video? Apa yang Alia bisa lihat di video itu? Bahan-bahannya, Bahannya, alatnya, langkah-langkahnya. langkah-langkahnya, good. Yang dijelaskan dalam video itu apa? Eva, Nabila? Apa dijelaskan dalam video? Cara membuat apa, Eva? Cara membuat nasi goreng. Okey. Ihsan, apa saja yang Ihsan ingat bahan yang digunakan dalam membuat nasi goreng? Telur. Nasi. Cabai. Okey, apa lagi Widat? Bawang merah. Apa lagi Gibran? Jamur. Apa lagi Cut? Wortel. Apa lagi? Untuk menumis apa namanya? Minyak. Apa lagi Zubaidi? Jagung. Itulah bahan-bahan yang digunakan. Jadi yang pertama itu nasi goreng. Wortelnya diapain? Diiris. Minyaknya kapan dituangkan? Kapan kita tuang minyak? Saat sebelum menumis apa setelah menumis? Sebelum. Good. Itu jadi kalau kalian sudah tahu resepnya, yang dinamakan dengan, kalau sudah tahu resepnya itu kan tentang membuat nasi goreng, itulah dinamakan dengan social functions. Yang dinamakan dengan social function itu fungsi sosial. Untuk apa teks ini ditulis? Itu dia social functionnya. Teks ini ditulis untuk apa? Untuk kita tahu cara memasak nasi goreng yang enak. Itu dia. Okay, next. Ada yang mau bertanya? Zubaidi? Zubaidi tanya? Okay, Ihsan. Okay, good. Okay, generic structure dalam teks prosedur ada berapa? Tadi sudah disebutkan, ditampilkan teksnya. Generic structure ada berapa? Ada yang bisa menjawab? Okay, Zubaidi, good. Ada 3. Yang pertama? Goal. Yang kedua? Ingredients. Yang ketiga? Okay, good. Yang pertama itu generic structure-nya ada goal. Tujuan ditulisnya teks atau social function-nya. Yang kedua? Ingredient. Bahan-bahan yang digunakan. Yang ketiga? Langkah. Okay. Ada pertanyaan lagi? Tidak? Itu tadi teks lisan. Kalau kita berbicara tentang teks tulis, itu ada sebuah perbandingannya. Coba dilihat. Dalam teks prosedur itu ada 2 ya kan? Itu teks lisan, spoken text, diucapkan oleh orang lain, kalian dengarkan ya kan? Kemudian ada contoh lagi. Ini contoh, ada contoh teks prosedur berbentuk tulisan. Sudah bisa kita lihat. Itu teksnya tentang apa? How to make timpan. How to make step untuk membuat timpannya. Jadi dalam teks prosedur itu ada yang harus kita pelajari lagi. Tadi social functionnya sudah tahu kan? Yang kedua generic structure-nya, ini dia kita belajar tentang language feature, unsur-unsur kebahasaan yang ada dalam teks prosedur. Sudah? Yang namanya unsur kebahasaan, biasanya kalimat teks prosedur itu selalu diawali dengan kalimat perintah. Kalimat perintah, tuang minyak. Perintah apa lagi tadi disesuaikan dengan nasi goreng tadi? Potong wortelnya.
Apalagi kalimat perintahnya? Tuangkan minyak. Tuangkan minyak, apalagi? Panaskan? Minyak. Wajan, apalagi? Bahan-bahannya. Tumislah bahan-bahannya. Next. Apa? Itu dia namanya kalimat perintah. Yang pertama ada imperative sentence. Yang kedua ada ini dia. Tadi imperative sentence kalimat perintah. Next ada action verb. Kata kerja yang menunjukkan aksi. Cut. Ini cut, namanya apa cut? Cut. Potong, bagus. Mix. Campur mixer. Mixer diapain mixernya? Mengaduk boleh. Stir. Aduk, put. Taruh. Okey. Kalau cut tadi memotong, sudah tahu itu namanya bentuknya adalah action. Ada action verb. Yang ketiga ada using conjunction. Penghubung. Sebelum itu penghubungnya bisa berupa before, while, then, after, dan seterusnya. Kemudian ada noun dia. Ada kata benda kan? Apa saja kata benda tadi ada dalam resep? Apa? Jagung, itu noun. Apa lagi? Wortel. Okey, sugar apa tadi? Sugar. Rice. Gula boleh. Glass. Gelas. Bowl. Mangkuk, bagus sekali. Okey, selanjutnya itu ini dia language feature of receptnya. Itu unsur kebahasaannya. Yang pertama tadi kita gunakan imperative sentence, adverbnya, conjunctionnya. Ada berapa itu? Ada berapa language feature-nya of recipe? Ada 6, bagus. Sekarang kalau sudah paham, Ibu akan membagikan LKPD kepada Ananda sekalian. Tolong duduk dalam kelompok yang sudah dibagikan. Bentuk kelompok terus. Okey. Okey. Bentuk kelompok. Bagus? Sudah? Okey. Sudah siap? Okey. Ibu akan membagikan LKPD kepada Ananda sekalian. LKPD itu namanya lembar kerja peserta didik. Ya, mohon dilihat LKPD-nya. Okey. And then untuk kelompok yang kedua, kelompok masam keung. Yang ketiga, kelompok kuapli. Okey, good. Karena LKPD sudah ada di tangan kalian, perhatikan instruksi yang ada di LKPD. Instruksinya itu namanya perintah yang ada di LKPD. Apa yang harus kalian isi, ya kan? Okey. Okey, sudah? Ada pertanyaan terkait LKPD yang belum paham? Apa yang harus dikerjakan di LKPD? Sudah? Baca teks, kemudian uraiannya, kemudian diskusikan. Nah, itu dia. Diskusikan dengan kawan sekelompok. Okey, kemudian tugas kalian selanjutnya apa? Tuliskan hasil diskusi. Setelah dituliskan, tempelkan di gallery view. Okey, itu ada berapa teks? Satu teks lisan, spoken text. Ibu akan tadi sudah ditunjukkan. Okey. Yang kedua ada
Yang harus diisi itu ada language feature-nya. Sudah? Silakan bekerja. Yang mana yang belum paham? How is apa? Kenapa Isan? How is? How can you define a recipe? How can you define a recipe? Bagaimana cara Sudah? How can you define a recipe? Oke, apa nama resipi itu apa tadi? Resep. Resep. Jadi resep itu menurut kalian pengertian seperti apa ya kan? Nah, itu dia. And then ada 5 questionnya. Kalau sudah siap, langsung dituliskan, diskusikan sama kelompoknya. Oke, good. Oke. What about your group? Ada masalah? It's for you. Oke. Yang jadi ketua kelompoknya siapa di sini? Oke, supaya dia. Oke, good. Dituliskan setelah kalian lihat video. How can you define resep? Resep itu seperti apa? Menurut bahasa sendiri boleh juga. Apa yang dimaksud dengan resep? Tuliskan jawabannya di sini. Oke. This is recipe is. You write down. Sudah ada di sini. Apa itu maksud resepi? Oke, itu menurut kelompok Cut Alivia, resep adalah sudah diisi. Oke, thank you. Sudah? Widat paham? Yes. Oke, yes. Gibran, what is your problem? Oke. This also good, no problem. Have sudah diisi aja dulu, oke? Ini teks apa ini namanya? Teks tulis apa teks lisan? Teks tulis, good. Tentang apa teksnya? Sandwich. Pernah makan sandwich kan? Lihat cara-caranya. Kalau dalam resep itu ada berapa? Kenapa? How is recipe structure? Bagaimana? Structure itu kan kalimat pasif di situ kan? Bagaimana? Resepi tadi apa? Resep, good. Structure? Tadi ada generic structure-nya. Kelompok Zubaidi, kelompok Zikra, ada pertanyaan dari Cut Alivia. Itu nomor 2 ada pertanyaan. Nomor 3, maaf. How is recipe structure? How? Is. Kalau how apa namanya? Artinya apa? Bagaimana? Resepi? Resep. Structure, font, struktur boleh, struktur, teks, resep apa saja. The same like we say, what is the generic structure? Sama seperti kita ngomong, generic structure dari resep itu ada berapa? Itu dia, apa saja yang dibentuk. Social functionnya, social function siapa tahu tadi apa? Social function tadi siapa tahu apa artinya? Ketika ibu tampilkan teks, iya, lisan, oke. Maksud dari teks itu ditulis. Itu namanya social function, oke. Maksud teks itu ditulis. Tadi teks ini ada tentang membuat nasi goreng. Apa tujuan teks membuat nasi goreng itu ditulis? Agar apa? Supaya apa? Gitu ya. Ada masalah di kelompok ini? Ya. Ditulis ini saja nanti, oke? Oke. Bahannya dikompromikan. Kalau menurut Wida bahan-bahan tadi apa saja? Bahan. Oke, good. Jamur bahasa Inggrisnya cari di kamus, ya kan? Daun sawi, ada daun sawi, taruh daun sawi.
Bagus. Kelompok ini sudah ada dapat bahan yang dalam resep apa saja? Bahan yang ada dalam resep. Okey. Isikan nama kelompoknya. Siapa saja anggotanya dituliskan. Okey. Zikra. How many person in your groups? Jiba, bahasa Inggrisnya untuk wortel? Ada? Tahu? Kau lagi cari arti ya? Wortel. Ada ada kamus bergambar. Okay, good. Telur. Okay, good. What else? Steps langkah. No problem. Sudah siap mengerjakan LKPD-nya? Sudah, good. Sekarang tempelkan hasil kerja kelompok kalian di galeri view. Oke, kelompok Gibran. Kelompok Gibran sudah ya? Oh, sudah menempelkan. Ini hasil kerjanya, sudah ditempelkan. Oke. Kelompok Cut. Tempel saja sebentar. Oke, tempelkan di galeri view-nya sebentar. Ini lemnya Widat. Oke, enough. Oke, kelompok Alia, tempelkan saja. Ini dia lemnya. Oke, kelompok Widat dulu ya. Oh, kelompok Widat. Oh, kelompok ini kelompok Widat, oke. Kelompok Gibran. Sudah? Oh, sudah. Oke, good. Kelompok Alia. Oke, tempel Zikra. Oke, enough. Oke, cukup lemnya? Bisa? Oke. Sekarang kelompok mana yang mau membacakan hasil kerja kelompok? Siapa yang pertama? Oke. Kelompok di sini hasil kerjanya Eva. Kelompok Zubaidi. Siapa yang mau mewakili kelompoknya untuk membacakan hasil diskusinya? Oke. Zubaidi. Apa itu language feature yang ada? Ada berapa saja language feature-nya Zubaidi? Yang pertama? Action verb. Apa saja action verb-nya? Choose. Oke. What else? Let. Oke. Make. Oke. Take. Oke. How about imperative sentence? Ada 5, good. Berarti language feature-nya yang kamu temukan di di teks ada berapa? 5. Ada? 5.
5. Okay, good. Next, kelompok Cud Alifia ni siapa yang mau mewakili kelompoknya untuk membacakan hasil diskusi kelompok? Okey, Cud Alifia, silakan dibacakan hasil diskusi kelompoknya. Okey. Teks. Okey. Okey, jawaban tas yang pertama. Tas yang pertama itu ada tas, ya kan? Dibaca. Okey, number 1. Recipe is a kind of processed text explain the reader how to make something. Okey, recipe is a kind of procedure text. Resep itu teks prosedur, ya kan? Sudah dibaca sama si Cut. Next, yang kedua, Cut. The social function of the recipe is to tell the reader how to make a Yummy fried rice. Okay, nah, next, number 3. Recipe can be structured from goal, add ingredients, materials, and steps. Ada 3. Okay, good. Sekarang silakan ke tempat duduk kembali, Cut. Kelompok Alia. Siapa yang mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan? Azikra. Okay, come on Zikra. Okay, come on Zikra. Okay, language feature-nya. Language feature-nya yang sudah ditemukan. Okay. Okay, yang sudah ditemukan. Present simple. Okay. Touch the weight on the telephone. Teflon. Okay, the second. Lift and grease by Using mayonnaise. Okay, thank you Zikra. Silakan duduk kembali. Setelah tadi didiskusikan, sudah didiskusikan, apakah jawaban tadi yang diberikan seperti Zubaidi baca tadi, language feature-nya ada 6, betul? Oh, ada 5, betul? Betul. Kelompok ini betul 5? Yang pertama tadi present simple, and then imperative, and then action verb, and then okay, good. Karena sudah presentasikan semuanya, you have 2 terms. Okay. Okay, ada 2 jempol dari Ibu, sudah berani mempresentasikan, bukan mempresentasikan, sudah berani membacakan hasil diskusi kelompok. Okay, ada pertanyaan tentang materi kita hari ini? No? Sudah paham semua? Sudah, okay, good. Jadi tadi kelompok Kuah Plik sudah mempresentasikan diwakili oleh Zikra. Zikra tadi bacanya tentang present simple. Ada present simple itu kalimat sederhana. Imperatif tadi apa? Kalimat perintah, good. Action verb, kalimat aksi. And then conjunction, kata apa? Kata penghubung, good. Jadi dari hasil kita belajar hari ini, kita dapat mengambil kesimpulan. Kesimpulan itu bisa kita simpulkan sama-sama, ya kan? Apa hasil kita belajar hari ini? Apa itu prosedur teks? Yang berhubungan dengan resepi. What is the recipe means? Apa yang dimaksud dengan resep? Jenis teks prosedur yang membuat sesuatu. Teks prosedur itu ada 2 jenis tadi. Kalau video itu namanya teks lisan. Kalau yang tertulis namanya teks tulisan. Written text. Kalau lisan namanya spoken text, yang tertulis namanya written text. Okey. Apa itu fungsi sosial dari teks prosedur? Menjelaskan cara membuat sesuatu makanan, itu kan? Karena kita belajar tentang makanan saja. Okey. Generic structure-nya ada berapa? 3. Ada 3. Yang pertama, goal. Yang kedua, yang ketiga, step. Step itu sama dengan the way to do. Cooking methodnya.
ya kan? Jadi cooking metodenya, langkah-langkah memasak itu kan urutannya ada beberapa itu kan? Oke. Ibu mau bertanya sama anak-anak ibu. Setelah belajar hari ini, bagaimana perasaan kalian? Senang? Senang. Kesulitan dalam pembelajaran hari ini apa? Mengucapkan kosakata. Oke, mengucapkan how to spell, ya kan? Gimana cara mengucapkan itu yang susah. Untuk memudahkan kalian mengatasi kesulitan ini, yang pertama, dia itu kalau bahasa Inggris karena bahasa asing, sering-sering buka kamus. Dalam kamus ada ada disuruh ucapkan, ya kan? Ada cara mengucapkannya. Jadi sering-sering praktek. Oke. Ada pesan moral setelah kita belajar hari ini. Resep itu kan panduan agar kita bisa memasak makanan, ya kan? Tujuan dibuat resep apa? Agar makanan yang kita masak itu enak, pas takarannya. Dalam hidup kita juga punya pegangan, pedoman, aturan, ya kan? Kalau kita berpegang sama aturan ini, hidup kita nggak akan sesat. Yang pertama itu ada Al-Quran, yang kedua ada hadis. Resep untuk membuat makanan lebih enak, Al-Quran, hadis membuat hidup kita itu punya arah, pedoman, ya kan? Agar tidak tersesat. Oke. Untuk materi yang akan datang, kita akan belajar tentang cara how to skill, speaking, reading skill, membaca, keterampilan membaca untuk teks prosedur, ya kan? Sebelum kita akhiri, berdoa dulu sebelum menutup pelajaran. Berdoa. Dimulai Zubaidi berdoa. Amin. Mudah-mudahan Allah memberkati kita senantiasa, ya kan? Terima kasih atas segala semangat yang sudah kalian berikan. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas semuanya yang sudah kalian lakukan hari ini. Did you enjoy the class? Senang hari ini? Oke. Hari ini Ibu akhiri sampai di sini saja. And the last I say you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. Okay.